Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya nuskhahnya ini Bang siapa namanya Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari, bukan Primbon Joyoboyo ya, ini Fathul Bari. Bisyarah Sahih al-Bukhari ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir wafat. Terus kemudian terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo, Bos ya. Jadi insya Allah kitab ini dicetak di Mesir, ya. Jadi jangan curiga, jangan-jangan nanti dicetak di Saudi. Wah, di sana di Wahabi Tulen diacak-acak itu kitab Wahabi tersebut. Baik. Terus kemudian di sini saya langsung bacakan. Tanbihun, Masya Allah ya. Dibuka dengan kalimat tanbih. Ini merupakan satu perkara penting. Tanbih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian, dan biasanya dikasih tanda seru itu 3 sampai tanbih. Itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan. Dan ini dianggap oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat. Ya Mas ya. Kalau antum nggak percaya, nanti kita ketemulah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini. Rujukannya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang keempat. Menyimak video barusan, saya memiliki beberapa catatan untuk Ustadz Zainal Abidin ketika memberikan tanggapan terhadap videonya yang bersangkutan. Harry Pras juga pernah ditantang oleh yang bersangkutan ini untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dia, dan saya mencatat semua pertanyaannya dan saya menjawabnya di video yang ini lengkap. Dan ketika saya jawab, apa yang terjadi teman-teman? Dia emosi. Yang bersangkutan ini emosi. Satu sisi kau ngomong Allah itu istiwa bersemayam di arsy katanya, tapi satu sisi Anda berkata bahwa Allah itu di langit. Tuh. Macam mana pula lah kau? Kok bisa Anda lupa dengan pernyataan Anda sendiri? Ditonton lagi pernyataanmu. Dengarkan lagi, dengarkan lagi, dengarkan. Tuh, emosi teman-teman. Padahal bukan saya yang ngomong. Allah yang bicara, saya menyampaikan kalimat itu. Jika ada seorang sahabat Rasulullah SAW Tuh, sahabat bertanya kepada budaknya sahabat itu, tuh, sahabat ya. Kalian dengar sendiri kan? Sahabat yang ngomong, bukan Harry Pras. Summastawa 'alal 'arsy. Bukan katanya lagi, tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita. Tadi kau ngomong bahwa Allah ada di langit. Kok bisa saya yang ngomong? Ya, padahal sahabat yang ngomong itu. Tapi sekarang kau bilang Allah bersemayam di atas. Kok perkataan Allah jadi perkataan saya ya? Apa ini bentuk dari takwil? Perkataan Allah jadi perkataan Harry Pras. Apakah perkataan sahabat jadi perkataan Harry Pras? Apa ini bentuk dari takwil? Kita lihat lagi kemarahannya bagaimana. Piye iki, piye, yo pre. Satu sisi kau ngomong Allah ada di langit dengan berdasarkan hadis. Namun satu sisi Anda ngomong Allah bersemayam di atas arsy. Yang benar itu menurut kamu Allah ada di langit atau Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Atau jangan-jangan Anda itu tidak tahu perbedaan arsy dengan langit? Atau jangan-jangan Anda menyamakan arsy sama dengan langit? Ini beliau tidak nonton video saya. Ar-Rahmanu utai Allah kan sifat Rahman. Alal arsy ing atase aras. Aras iku apa? Dhuwure langit, bumi lan dhuwure kursi. Jadi langit pitu, kursi nomor 8, aras nomor pinten? Nomor 9. Ning langit ingkang kaping 9 Allah istiwa. Jadi seperti ditanyakan oleh santri kemarin, Allah itu di atas langit yang mana? Ini dijawab sama Kiai Maimun. Nomor 9. Kata beliau, arsy itu adalah langit juga teman-teman. Yaitu langit ke-9 katanya. Intinya Allah di atas lah, bukan di mana-mana. Marah-marah di videonya. Saya juga bisa bernada tinggi dan lain sebagainya. Namun di bagian itu, ketika kita membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, saya lebih cenderung tenang. Kecuali memang ada sesuatu yang menggemaskan begitu. Ketahuilah, saya sudah menjawab pertanyaan dari yang bersangkutan. Ketika saya jawab semua full, video saya kurang lebih 20 menitan. Tapi saya rasa dia tidak merespon satupun. Malah yang bersangkutan ini ngechat saya di WA. Dia memberikan pertanyaannya yang lain mengenai wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Padahal di video jawaban saya terhadap pertanyaan dia di YouTube, komplit saya jawab wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Bahkan bukan cuma Allah yang mengucapkan aku selalu bersamamu. Calon Presiden Ganjar Pranowo di dalam kampanyenya juga menyebutkan kami bersama rakyat. Apakah ketika ada pernyataan saya bersama rakyat, Pak Ganjar Pranowo bersama rakyat satu-satu? Pak Ganjar Pranowo mecah diri menjadi 275 juta orang, lalu bersama rakyat satu-satu.
Ganjar Pranowo bersama rakyat satu-satu. Bersama saya, bersama istri saya, bersama anak saya, bersama dengan kalian. Apakah begitu maknanya? Ganjar Pranowo saja sendirian bisa mengucapkan saya bersama kalian. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan dipertanyakan. Menggunakan akal, teman-teman. Menggunakan akal untuk menyelidiki kuasa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Dan ketika Ustaz Zainal Abidin memberikan tanggapan seperti itu, santri ini malah menjawab dan memamerkan kitab juga, teman-teman. Tetapi ketika memberikan pernyataan di video itu, dia bukan menjawab masalah bid'ahnya imsak, tapi menjawab sesuatu yang lain, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Apa itu? Yaitu tentang mengusap wajah. Bid'ahnya mengusap wajah. Padahal yang lagi dibahas tentang bid'ahnya imsak, tiba-tiba dibawa ke bid'ahnya mengusap wajah. Ini kan sesuatu yang ya begitulah, teman-teman. Ketika ini juga terjadi, teman-teman, kepada Ustadz Zainal Abidin ketika dialog ilmiah dengan Kiai Idrus Ramli, ya teman-teman. Singa dijuluki singa, ya. Katanya apa? Mengakui, Kiai Idrus Ramli sudah mengakui kalau tahlilan itu bid'ah mungkaroh, bid'ah makruhah, yang dimana memeranginya mendapatkan pahala. Maksudnya menghentikan kegiatan seperti itu berpahala. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Tapi kenapa mereka masih menganggapnya suatu yang benar? Lalu membawakan kitab seolah-olah dia berhujjah terhadap pendapatnya Ibnu Taimiyah. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Kata dari kitab yang dia bacakan bahwa keluar dari adat yang sudah ada di masyarakat apabila menimbulkan mudarat, lebih baik jangan. Adat, teman-teman, itu berbeda dengan ritual keagamaan. Adat, misalkan adat seperti lompat batu. Ada kan adat di Indonesia lompat batu, dan ada juga di Indonesia adat itu karapan sapi. Dan berbagai macam adat-adat yang dimana adat itu ya hanya sekedar kegiatan sosial. Adat kegiatan sosial, tradisi kebersihan, setiap hari apa kita bersih-bersih. Ya itu kan ada tradisi yang biasa normal. Bukan ritual keagamaan yang dibuat-buat tanpa panduan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara merawat orang yang sudah meninggal, sebelum dia meninggal, ketika sakratul maut atau setelah sakratul maut. Bagaimana cara merawatnya, dari memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya, mendoakannya. Komplit Nabi Muhammad SAW telah mengajarkannya kepada kita. Tetapi oleh golongan tertentu, seolah-olah ajaran Nabi Muhammad masih kurang. Yuk kita kumpul-kumpul, yuk kita makan-makan bersama, baca Quran bersama, agar apa? Si mayit itu mendapatkan transferan pahala dari kita. Kalau memanglah transferan pahala itu benar, maka Rasulullah SAW akan mentransferkan bacaan Qurannya kepada Khadijah. Khadijah ketika meninggal, anak-anaknya Fatimah, cucu-cucunya Hasan Hussein, para sahabat dan lain sebagainya berkumpul dengan Nabi Muhammad, transfer rame-rame kepada Khadijah Ummul Mukminin. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, ditransfer juga harusnya sama sahabat, tapi kenapa tidak ada transferan? Tidak ada perayaan-perayaan selama 7 hari 40-100 ribu. Apakah mereka tidak tahu syariat Islam? Apakah Nabi Muhammad SAW ada yang dirahasiakan kepada kita? Apa pendapat kalian? Ya Allah, teman-teman, orang-orang salafi ini tidak benci kepada kalian. Mereka itu mendakwahkan seperti ini untuk mengajak kalian mengamalkan apa yang ada dalilnya saja, yang sahih-sahih. Memang benar, teman-teman. Ada dalil-dalil yang sebenarnya tidak diamalkan oleh orang-orang salafi, yaitu hadis mungkar, hadis dhaif, hadis maudhu. Mereka tidak mengamalkan meskipun mempelajarinya. Paham sampai di sini? Kita sebagai umat muslim mengajak mereka dalam kebenaran, teman-teman. Karena kalau untuk mengajak kebaikan saja, Nabi Muhammad SAW kurang baik apa? Kurang baik apa Nabi Muhammad SAW? Tapi tidak mengajarkan transfer-transfer bacaan Quran 7 hari 40-100 ribu haul ulang tahun kematian. Nggak ada. Islam agama dalil.
ketika pembahasan seperti ini adalah sesuatu yang sensitif, teman-teman. Kalau kita membahas seperti ini, harus berlandaskan, tidak boleh sembarangan. Apalagi orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang paham agama. Saya orang yang masih belajar, namun saya tahu kemana arah saya belajar. Karena saya juga punya pengalaman, teman-teman. Dari saya kecil, sudah besar di lingkungan ahlul bid'ah. Saya ahlul bid'ah dulunya. Sama, Ustadz Zainal Abidin, ahlul bid'ah juga dulunya. Ya, mau bagaimanapun ya, orang berdakwah kalau tidak ada yang memerangi, ya bukan dakwah namanya. Kalau kita dakwanya hanya masalah adab, masalah akhlak, dan masalah-masalah sosial lainnya, ya tidak akan ada yang memerangi. Bertetangga dengan baik, bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana cara kita bersikap kepada tetangga, aman. Tapi ketika kita mendakwahkan tauhid, nyawa kita juga bisa terancam, teman-teman. Tauhid digenggam, sakit, dilepas tidak bisa. Murtad kalau kita lepas genggaman itu. Dan kembali lagi kepada pembahasan jawaban Ustadz Zainal Abidin terhadap santri ini, malah beliau menyempatkan diri ngajak ketemu Ustadz Zainal Abidin, meskipun bukan tandingan ya, bukan tandingan si santri ini, tapi beliau masih merelakan diri untuk ngajak yang bersangkutan ketemu, ngopi misalkan ada yang tidak berkenan gitu. Ya kalau menurut saran saya, misalkan si santri ini memang benar-benar ingin mencari kebenaran, tinggal hubungi yang bersangkutan, datangi Ustadz Zainal Abidin baik-baik, datangi kajiannya atau bagaimanapun untuk bisa ketemu. Karena kan memang sedemikian rupa Ustadz Zainal Abidin sudah mengiyakan kalau memang ingin bertemu ya silahkan. Sama halnya dengan saya, ketika saya ngajak Mang Udin ya, ayo Mang Udin kita bertemu, kita dialog tetap muka. Kalau memang harus berbahasa Arab, guru saya juga fasih berbahasa Arab, bahkan orang Arab asli, silahkan. Tapi ketika mendengar nama guru saya, selesai urusan. Bahkan guru saya bukan cuma satu orang beliau, ya bukan. Jadi banyak guru-guru saya. Cuman waktu itu karena dia adalah orang lulusan Al-Azhar, jadi saya mencoba untuk mengajak orang dari Al-Azhar langsung agar tahu mana Al-Azhar yang benar, mana Al-Azhar yang tidak benar gitu. Tapi apa? Alasan sakit, teman-teman. Inilah lawakan mereka, menyembunyikan rasa takutnya dengan alasan sakit. Saya meskipun seperti ini, saya tidak takut. Saya tidak pernah ada rasa takut. Saya dijebak, Harry Pras dijebak. Yuk Harry Pras, kita dialog secara tatap muka. Kita harus kooperatif katanya. Ngajak tatap muka, face to face. Ketika saya datangi teman-teman, apa yang terjadi? Dikeroyok. 30 orang, lebih kalau perlu. Dikeroyok, gak ada dialog. Nggak ada dialog. Ngajak dialog, ketika didatangi nggak ada dialog, disuruh minta maaf, dipaksa, teman-teman. Bayangkan kalau saya melawan, taruhlah saya bisa melumpuhkan 1-2 orang, saya pasti kelabakan dihabisi 30-an orang. Karena mentalnya memang seperti itu. Ada yang mencoba mendatangi saya 2 orang dari santri pembela Gus Reza, dialog dengan saya. Apa yang terjadi, teman-teman? Bawa dalil palsu, hadis-hadis palsu dari kitab Durratun Nasihin. Sudah banyak pengalaman saya. Dan rata-rata seperti itu, sontoloyo. Maka di sini, teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian, terkhusus juga kepada Ustadz Zainal Abidin, tidak perlu memberikan tanggapan seperti itu kepada santri ini. Biarkan saja, ya, biarkan saja. Udah biar saja gitu. Tapi kalau memang ada maslahat untuk menyampaikan dengan cara seperti itu, ya saya tidak bisa mencegah. Semoga umat semakin tahu mana yang benar dan mana yang ingin mencari kemenangan semata. Karena sangat berbeda, teman-teman, orang yang mencari kebenaran dan orang yang ingin mencari kemenangan. Paham sampai di sini? Kalau orang yang ingin mencari kebenaran, mereka akan mengakui, teman-teman. Lapangkan dada, luruskan niat, cari kebenaran. Berdialog bukan untuk mencari kemenangan. Saya menang loh melawan Ustadz Zainal Abidin, saya menang. No, jangan cari kemenangan, teman-teman. Carilah kebenaran. Seperti saya, ketika saya mencari kebenaran, ya saya temukan kebenaran itu. Ketika saya mencari pembenaran, mencari kemenangan, murid-murid saya dulu, ketika saya masih berfaham aswaja, ketika saya kalah dialog dengan murid-murid saya yang salafi terkhusus, ya saya keluarkan di perguruan saya. Saya keluarkan. Misalkan sok-sokan menasihati saya, ya saya keluarkan dari perguruan saya. Saya begitu dulu, teman-teman. Tapi sekarang saya sudah menyesal. Karena dulu saya belum mencari kebenaran, hanya mencari kemenangan. Saya menang, pokoknya saya menang gitu. Ya begitu saya dulu. Tapi sekarang saya telah menemukan kebenaran. Murid-murid saya yang pernah saya keluarkan, ya saya minta maaf kepada mereka. Dan mereka juga senang dengan hijrahnya saya. Begitu.